Welcome back to my channel. Dan jangan lupa awali hari dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum lanjut ke alur cerita film kali ini, Mimin mau ngucapin terima kasih buat yang udah subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam setiap urusan kalian. Amin ya robbal alamin. Dan juga alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, alias tidak dipungut biaya apapun. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia reviewnya. Cekidot. Ceritanya dimulai ketika seorang pemandu wisata membawa para wisatawannya ke sebuah rumah tua di New York City. Ia menceritakan setiap sudut ruangan di rumah itu. Kemudian, ia bercerita tentang hal yang paling menyeramkan yang terjadi di rumah itu, yaitu pada pagi hari tanggal 25 Oktober 1894. Sir Aldrich terbangun marah saat sarapannya tak disediakan. Lalu dia memanggil para pelayannya. Namun, tidak satu pun yang menjawab panggilan dari Sir Aldrich. Kenapa? Karena pada malam harinya satu persatu mereka ditusuk sampai mati saat mereka tertidur. Dan ternyata mereka dibunuh oleh putri sulungnya, yaitu Gertrude Aldrich. Sir Aldrich pernah menulis dalam buku hariannya, "Aku tahu Tuhan tak membuat kesalahan, tapi aku yakin dia sedang mabuk saat membuat kepribadian Gertrude, yaitu putrinya." Begitulah isi dari buku hariannya. Dan untuk menghindari keluarga dari penghinaan publik, bukannya menyerahkan Gertrude ke polisi, tapi mereka mengurungnya di ruang bawah tanah. Dan sejak saat itu, Gertrude hanya diberi makan dan tidak ada yang berani membukakan pintunya. Selesai bercerita, tiba-tiba lilin di ruangan itu terjatuh. Dan hal itu membuat mereka yang ada di sana sedikit ketakutan. Sang pemandu pun langsung mengajak mereka semua keluar. Selesai mengantar mereka semua, si pemandu kembali ke dalam rumah tua itu untuk menaruh kembali lilin yang jatuh. Dan ternyata lilin yang jatuh itu adalah settingan atau buatan dia untuk menambah kesan horor pada rumah itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak dan menggedor-gedor pintu yang terkunci tadi. Sontak, ia kaget dan ketakutan langsung pergi. Tapi saat ia mencoba membuka pintu keluar, pegangan pintunya berubah menjadi panas. Dan ia pun dilempar dibanting ke tembok. Di dalam rasa panik dan ketakutan, ia meminta maaf kepada Sir Aldrich dan mencoba melempar kursi ke kaca untuk bisa meloloskan diri. Tapi tiba-tiba kursi itu kembali terlempar ke arahnya dan ia pun hanya bisa berlari ketakutan. Namun tanpa ia sadari, ia malah masuk ke ruang bawah tanah tempat pembunuhan Gertrude Aldrich, sang anak sulung dari Sir Aldrich. Seketika lantainya pecah dan pintu pun tertutup. Ia mencoba berlari naik keluar tangga, tapi sayangnya semua tangga yang ia pijak ambruk hancur dan ia hanya bisa bergelantungan sambil berteriak. Di sisi lain, di sebuah aula besar tampak seorang ahli teori fisika partikel, yaitu Erin Gilbert, sedang gugup latihan mengajar di hari pertama. Ketika ia sedang gugup berusaha menghilangkan rasa gugupnya, ia dikagetkan dengan kedatangan Ed Mulgrave, seorang sejarawan dari Aldrich Mansion. Dengan kata lain, rumah hantu ya guys. Ia meminta bantuan Erin untuk melihat dan mengusir hantu di sana. Dia pernah meminta bantuan polisi tapi hanya dikira orang gila. Erin mengeles mengatakan kalau dia bukan orang yang percaya dengan hal-hal mistis karena dia adalah seorang ahli sains dan tidak mempercayai tahayul. Tapi Ed Mulgrave menunjukkan sebuah buku berjudul Hantu dari Masa Lalu atau Studi tentang Paranormal yang ditulis oleh Erin Gilbert. Erin mengelak dengan mengatakan bahwa itu Erin Gilbert yang lain. Sampai akhirnya Ed Mulgrave menunjukkan foto penulis yang ada di buku tersebut. Dan Erin pun tidak bisa mengelak lagi.
Setelah itu, Erin langsung mendatangi temannya, yaitu Abigail atau Abby, orang yang menyusun buku itu bersamanya dan yang menerbitkan buku tersebut. Erin marah kepada Abby. Kenapa buku itu masih diterbitkan? Karena saat ini dia akan menjadi seorang dosen ilmiah di kampusnya dan akan melaksanakan pelantikan. Erin khawatir kalau buku itu sampai tersebar luas, jabatannya di kampus akan hilang. Abby membantah semua perkataan Erin karena ia merasa kalau dia juga punya hak untuk menerbitkan buku tersebut. Dan saat ini ia masih meneliti hantu, mencoba menggabungkan atau menganalisa dari sisi ilmu pengetahuan. Kemudian, Abby bertanya kepada Erin, "Dari mana kau tahu buku ini diterbitkan? Berarti kau masih tertarik dengan dunia hantu." Erin pun menjelaskan bahwasanya ada seseorang mendatanginya dengan membawa buku tersebut dan meminta bantuannya. Mendengar hal itu, Abby langsung bersemangat mengajak temannya Holtzman untuk mendatangi rumah tersebut dan meminta Erin untuk mengantarnya. Tapi Erin tidak mau kecuali kalau si Abby mau menghapus buku dari situs online-nya dan berhenti menyebarluaskannya. Akhirnya mereka pun sepakat. Sampainya di rumah hantu, mereka bertemu orang yang meminta bantuan mereka. Dan orang yang dihantui yaitu si pemandu wisata. Si pemandu wisata menceritakan hal yang terjadi padanya. Dan saat dia diminta untuk menemani mereka ke rumah, dia tidak mau karena ketakutan dan hanya memberikan kunci rumahnya saja. Mereka pun akhirnya masuk ke rumah hantu dengan membawa alat pendeteksi hantu. Juga merekam setiap yang mereka kerjakan untuk dokumenter atau dokumentasi. Sesampainya di depan pintu ruang bawah tanah, Abby tidak bisa membukanya karena pintu tersebut terkunci rapat. Tanpa disengaja, Erin menginjak sesuatu yang berlendir hijau dan lengket. Kemudian, pintu ruang bawah tanah terbuka sendiri. Sebelum lanjut ke cerita, buat kalian yang suka alur cerita film, kalian bisa klik link di deskripsi untuk playlist kumpulan alur cerita film. Oke, lanjut. Erin mengira kalau itu ulah temannya yang sengaja menakut-nakutinya. Namun, Abby dan Holtzman merasa tidak melakukan hal tersebut. Dan tiba-tiba alat mendeteksi hantu itu berputar kencang, membuat mereka semua ketakutan. Dan sang hantu pun datang perlahan menghampiri mereka. Erin berusaha memberanikan diri untuk mengajak hantu itu berbicara. Tapi, tiba-tiba ia disembur dengan muntahan yang menjijikan dan hantu itu terbang keluar. Mereka langsung mengejarnya keluar, lalu kemudian hantu pun menghilang. Mereka yang melihat hantu secara langsung merasa sangat senang karena kepercayaan mereka selama ini tentang hantu itu benar ada terbukti, terutama si Erin. Di sisi lain, ternyata video tentang mereka viral di media sosial, dan hal itu diketahui atasan si Erin. Akhirnya si Erin pun dipecat dari pekerjaannya karena video tentang mereka yang percaya dengan hantu bertolak belakang dengan universitas tempat ia mengajar yang mempercayai sains di atas segalanya, dan hantu hanyalah tahayul. Abby dan Holtzman yang mengetahui hal itu merasa sangat prihatin dan mengajak Erin untuk bergabung dengan lembaga mereka meneliti hantu. Erin pun bergabung dengan mereka dan mereka langsung mendatangi atasan mereka untuk meminta bantuan uang untuk mengembangkan penelitiannya. Tapi, apa yang mereka dapatkan adalah penghinaan dan atasan mereka tidak mengakui dan mengetahui adanya lembaga penelitian hantu di sana. Mereka langsung diusir pergi dari ruangan itu. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga menyewa tempat untuk melanjutkan proyek penelitian hantu mereka. Dan mereka mempekerjakan seorang resepsionis yaitu Kevin. Dengan sosok gagah perkasa membuat mereka semua terpesona, terutama Erin. Tapi sayangnya ternyata si Kevin ini tipe orang yang ceroboh dibalik penampilannya yang gagah perkasa. Tak lama kemudian datang seorang pegawai stasiun kereta api yang mengeluhkan melihat hantu di tempatnya bekerja. Tak banyak bicara, mereka pun langsung mendatangi tempat tersebut sambil membawa peralatan mereka. Si pegawai stasiun itu menjelaskan apa yang terjadi padanya sampai tiba-tiba
alat pendeteksi hantu mereka berputar dengan sangat cepat, dan hantu dengan level 4 muncul. Holzman langsung menyalakan alat ciptaannya. Erin mengarahkannya ke hantu dan berhasil mengikat hantu tersebut. Namun, si hantu terus berontak dan mencoba lepas, membuat mereka semua kewalahan. Untungnya ada kereta yang lewat dan menabrak hantu sampai hancur menjadi cipratan lendir menjijikan. Sejak saat itu, Holzman terus berusaha mengembangkan alat ciptaannya. Dan di uji coba yang pertama, Abby yang mengujinya terpental terdorong oleh senjata buatan Holzman. Di sisi lain, video tentang mereka bersama hantu viral di media sosial, membuat mereka semua terkenal. Si pegawai stasiun pun bergabung dengan mereka karena menawarkan mobil operasional untuk pekerjaan mereka. Singkat cerita, mereka diminta untuk mengusir hantu di sebuah gedung. Mereka menyusuri setiap ruang demi ruang. Saat si mantan pekerja stasiun kereta api, yaitu Patty, memasuki ruang penuh patung boneka manusia, tiba-tiba patung boneka manusia itu hidup dan mengejarnya. Dia pun lari terbirit-birit menjauh sampai akhirnya bertemu dengan teman-temannya. Si patung boneka mencoba masuk menghancurkan pintu. Mereka pun langsung menembak dengan alat buatan Holzman. Sang hantu pun memperlihatkan wujud aslinya dan pergi kabur. Tapi mereka terus mengejarnya sampai akhirnya hantu pun muncul di acara konser salah satu band di sana. Dan para penonton tidak sadar kalau itu hantu beneran. Mereka mengira itu adalah efek yang dibuat untuk konser. Sampai mereka semua tersadar, mereka hanya bisa terdiam dan tak bicara sepatah kata pun. Lalu, para pemburu hantu menembak hantu dengan sinar laser dan berhasil menangkapnya ke sebuah tabung. Mereka pun jadi semakin terkenal dengan julukan Ghostbuster. Sesampainya di markas, mereka merayakan keberhasilan mereka. Dan saat mereka bergembira ria, tiba-tiba datang Dr. Hayes yang meragukan pencapaian mereka dan mengatakan kalau itu semua hanya tipuan. Erin yang tak terima langsung membawa termos tempat mereka menangkap hantu. Tapi Dr. Hayes tetap tidak percaya dan malah meledek mereka semua, meminta bukti menunjukkan hantu tersebut. Abby langsung mengambil termos tempat hantu dan mengatakan kepada Erin jangan termakan omongannya. Jangan mengorbankan semua orang demi menutup mulut Dr. Hayes. Perdebatan pun terjadi di antara mereka dan Dr. Hayes terus menertawakan mereka sampai akhirnya Erin membuka termos itu dan membuat hantu terlepas. Dr. Hayes pun yang berada di dekat hantu itu terlempar keluar gedung, sedangkan hantunya kabur entah kemana. Holzman memperkenalkan alat-alat pemburu hantu ciptaannya dan mengujinya. Saat mereka berdiskusi, akhirnya mereka berhasil menemukan titik pusat lokasi hantu. Dari pola-pola kemunculan hantu akhir-akhir ini, mereka pun segera mendatanginya. Sesampainya di sana, apa yang mereka temukan adalah sebuah laboratorium penelitian hantu yang dipenuhi hantu di setiap sudutnya. Ternyata itu adalah laboratorium buatan Rowan, yaitu seorang yang selalu dihina, dicemooh, dipandang rendah semua orang, dan ingin balas dendam dengan membuat hantu buatan untuk menghancurkan kota dan menebar teror. Rowan yang tersudut langsung memegang arus listrik dengan kedua tangannya dan akhirnya mati. Holzman langsung berlari mematikan alat buatan Rowan. Mereka pun mengira kalau semua itu sudah selesai. Ternyata adegan bunuh diri yang dilakukan Rowan adalah bagian dari rencana dia. Saat pulang ke markas, saat Abby sendirian, dia diteror arwah Rowan dan dirasuki. Di sisi lain, Erin yang mengetahui rencana Rowan mencoba menelpon ke markas untuk memberitahu, tapi sayangnya tidak ada yang mengangkat dan hanya bisa meninggalkan pesan. Patty dan Holzman datang membawa sandwich kesukaan Abby, tapi setelah beberapa kali dipanggil, Abby tidak menjawab. Holzman yang khawatir langsung menghampiri Abby. Tiba-tiba Abby keluar dari toilet dengan raut wajah yang menyeramkan dan berkata dia tidak kenapa-napa. Kemudian, Abby menghancurkan semua alat buatan Holzman. Holzman berusaha menghentikannya, tapi tidak bisa. Mereka diserang Abby yang kerasukan. Holzman dicekik dan diangkat keluar jendela. Untung ada Patty yang menolongnya. Di sini terjadi adegan perkelahian antar teman. Patty terus berusaha menyelamatkan Holzman.
di tengah hantaman Abby yang kerasukan. Akhirnya ia berhasil mengangkat Horseman ke atas dan menampar Abby sekuat tenaga, membuat hantu Rowan keluar. Sialnya, hantu Rowan malah berhasil memasuki tubuh Kevin dan pergi. Kevin yang dirasuki Rowan kembali ke gedung penelitiannya dan membebaskan semua hantu ciptaannya. Seketika, seluruh kota langsung diteror hantu-hantu yang gentayangan. Erin dan teman-temannya berusaha mati-matian menyelamatkan kota dari gangguan para hantu. Kevin yang dirasuki berhasil mengendalikan semua orang, membuatnya mengikuti apa yang Kevin inginkan. Di sisi lain, Erin, Holzman, Abby, dan Patty terus bertarung melawan para hantu dengan senjata pemburu hantu buatan Holzman. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke gedung tempat Kevin yang dirasuki Rowan berada. Di sana, mereka meminta Rowan keluar dari tubuh Kevin dan hadapi mereka. Rowan yang tertantang keluar dari tubuh Kevin dan membuatnya terjatuh. Untungnya, mereka sigap menangkap tubuh Kevin. Patty yang marah langsung menyerang tapi tidak kena. Satu persatu dari mereka mencoba menyerang tapi tidak ada yang kena karena hantu Rowan sering menghilang. Abby yang kesal langsung meminta Rowan menunjukkan dirinya. Rowan pun menunjukkan diri dengan wujud hantu imut dan lucu. Lalu tiba-tiba berubah menjadi hantu yang besar dan menyeramkan, membuat seluruh gedung hancur. Mereka pun hanya bisa berlari, menghindar, dan sembunyi. Hantu Rowan terus berjalan dan menghancurkan kota. Hingga akhirnya mereka memberanikan diri, menyatukan kekuatan membuat portal untuk mengembalikan para hantu dengan senjata mereka. Akhirnya portal pun muncul dan para hantu terseret kembali ke dalam portal itu. Hantu Rowan pun tersedot kembali ke dalam portal. Tapi pada saat hantu Rowan tersedot, ia berhasil menangkap Abby ikut bersamanya. Namun, dengan sigap Erin langsung mengambil tali, mengaitkannya ke tubuhnya dan melompat ke portal, berusaha menyelamatkan Abby. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Erin berhasil menyelamatkan Abby. Tapi, tiba-tiba rambut mereka berubah menjadi warna putih. Akhir cerita, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan kota dan mengusir semua hantu kembali ke tempatnya. Oke, itu dia arus cerita film horor Ghostbuster. Buat kalian yang suka dengan cerita film ini, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di review selanjutnya. See you and bye-bye.